Hello beloved people, masih tentang foolishness atau kebodohan. Hari ini kami akan membagikan poin yang ketiga. Amsal 16 ayat 22 berkata, akal budi adalah sumber kehidupan bagi yang mempunyainya, tetapi siksaan bagi orang bodoh ialah kebodohannya. Kita mau belajar supaya kita tidak jadi orang bodoh. Poin yang ketiga tentang apa yang membuat orang jadi bodoh, yaitu kemalasan. Tidak mempersiapkan diri untuk masa depan, tidak berjaga-jaga untuk hal-hal yang tidak terduga, tidak mau capek, tidak punya upaya lebih, tidak excellent. Kemalasan yang menjadikan orang bodoh karena mereka tidak mempersiapkan masa depan. Pengkhotbah 4 ayat 5, orang bodoh melipat tangannya dan memakan dagingnya sendiri. Orang bodoh melipat tangannya berarti orang tersebut adalah orang yang malas, dan kemudian dia nggak punya apa-apa sampai harus makan dagingnya sendiri. Mengerikan sekali. Jadi kita bisa melihat ternyata orang rajin pangkal kaya, orang malas pangkal miskin. Orang diberkati karena mereka rajin. Nggak usah jauh-jauh, kita bisa lihat kenapa koruptor kaya, kenapa mafia kaya, karena mereka rajin korupsi, rajin monopoli orang. Kenapa notabene orang yang beribadah, orang yang takut akan Tuhan, mereka miskin disebabkan karena mereka malas. Jadi orang malas pasti nggak ada apa-apa, tapi orang rajin pasti diberkati Tuhan. Jadi kalau kita mau diberkati Tuhan, ya jangan lipat tangan, turun tangan. Karena orang yang bekerja keras, orang yang berpikir keras, orang yang berdoa keras, berkatnya keras. Tapi orang yang tidak bekerja keras, orang yang tidak berpikir keras, orang yang tidak berdoa keras, hidupnya keras. Jadi pilihan dua, mau hidup keras atau berkat keras. Iman tidak mendiskon kerja keras. Jadi sekalipun kita banyak berdoa, banyak puasa, dan sering beribadah, kalau kita tidak mau bekerja, hidup kita pasti susah. Dalam Matius 25 ayat yang pertama, Yesus memberikan perumpamaan tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Dikatakan pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Ayat yang kedua, 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak-minyak dalam buli-buli mereka. Mengapa Yesus memberikan perumpamaan gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh ini? Mari kita lihat apa yang menjadi perbedaan di antara keduanya. Gadis yang bodoh dikatakan bodoh karena mereka tidak punya upaya lebih untuk membawa cadangan minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana adalah gadis-gadis yang membawa pelita tetapi juga minyak dalam buli-buli mereka. Saya jadi ingat orang-orang yang tidak punya upaya lebih untuk punya cadangan ini adalah orang-orang yang kerja hanya untuk cukup 1 hari. Kerja hanya untuk kebutuhan hari itu saja. Nggak mikir cadangan buat masa yang akan datang. Mereka hanya bekerja secukupnya. Just enough. Kalau orang tidak mau berusaha, tidak mau punya cadangan untuk masa-masa tidak terduga, tidak punya tabungan simpanan untuk menghadapi masa-masa sulit, mereka akan kekurangan. Dan ketika mereka kekurangan, biasanya orang malah marah sama Tuhan. Dan yang lebih parah, mereka marah sama orang ketika mereka minta bantuan dan orang tidak bisa membantu mereka. Karena tahukah Anda di masa-masa sulit, itu orang akan menyelamatkan dirinya dan keluarganya terlebih dahulu. Dalam Matius 25 ayat yang ke-8, gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Ayat 9, tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Nah, biasanya orang-orang yang tidak bijaksana, tidak punya cadangan untuk masa depan, tidak punya tabungan untuk menghadapi masa-masa yang tidak terduga, mereka akan kaget ketika masa sulit itu datang dan mereka nggak punya tabungan. Dan yang terjadi ketika mereka tidak cukup, mereka akan berusaha minta tolong kepada orang-orang di sekitarnya. Dan apa yang terjadi? Di masa sulit, orang akan menyelamatkan dirinya sendiri dulu dan keluarganya. Nah, kita nggak bisa marah sama mereka. Dan kalau untuk diri mereka sendiri aja nggak cukup, bagaimana mereka mau menolong orang lain? Nah, kita nggak boleh marah, tapi ada satu pelajaran penting di sini, bahwa kita harus jadi orang yang pandai mengelola berkat. Ketika
kita masih sehat, ketika kita masih kuat dan kesempatan itu masih ada, kita harusnya bekerja keras, bekerja sungguh-sungguh seperti semut yang bekerja keras mengumpulkan di musim panas. Jangan sampai ketika masa sulit datang kita terkejut. Harusnya kita jadi orang yang lebih bijak. Firman Tuhan dalam Amsal 14 yang pertama, perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Saya percaya bahwa istri yang bijak harus pintar-pintar mengelola keuangan atau berkat yang dipercayakan suami. Mumpung suami masih sehat, masih menghasilkan, istri-istri harus bijaksana. Jangan sampai hanyut dalam kemewahan. Ada yang cerita selama COVID-19 kita di rumah saja nggak bisa kemana-mana karena mall tutup, tetapi shopping online jalan terus. Nah, mari kita bijaksana karena kita tidak tahu bagaimana ke depannya. Malam hari bicara soal masa-masa sulit, di saat masa-masa kelam kita nggak bisa melakukan banyak. Semuanya serba sedikit, semuanya serba susah. Tapi kalau kita berusaha sungguh-sungguh untuk bekerja di saat musim panas, menyediakan simpanan untuk menghadapi hari-hari keras, saya percaya paling tidak kita bisa bertahan. Ya, jadi kita bisa tahu bahwa kita nggak pernah tahu problem kapan datang, masalah atau krisis kapan datang. Tapi selama kita punya persiapan, rajin untuk menimbun investasi ataupun kita punya simpenan, itu yang akan menolong kita supaya kita nggak panik di masa depan dan kita pun tidak perlu jadi orang peminta-minta, benalu buat yang lain. Jadi yang penting di sini adalah cobalah extra mile. Kerja lebih keras. Makanya firman Tuhan berkata kalau ada orang ngajak kamu berjalan 1 mile, berjalan 2 mile. Artinya begini, kalau gajimu itu 1 juta, bekerjalah seperti Anda digaji 2 juta. Kalau Anda tuh digaji 2 juta, bekerjalah seperti Anda digaji 4 juta. Jadi tolong extra mile. Karena kita gak pernah tahu kapan krisis itu datang. Ketika kita extra mile, maka kita bisa diberkati bukan cuma dari income yang kita dapatkan, tapi Tuhan bisa buka keran-keran yang lain sehingga kita bisa punya simpenan, dan inilah membuat keluarga kita bisa tenang di masa-masa krisis. Saya percaya bahwa firman Tuhan yang berkata, hitunglah hari-hari supaya kita beroleh hati yang bijaksana. Kita harus ingat bahwa semakin usia kita bertambah, kekuatan kita semakin berkurang. Mumpung kita masih muda, mumpung kita masih sehat, bekerjalah sungguh-sungguh. Those who strive will survive. Selama kita masih berusaha, kita masih bisa bertahan. Di saat-saat seperti ini, ketika keadaan semua serba sulit, saya kagum kepada banyak orang yang tadinya wanita karir, orang-orang yang pengusaha-pengusaha hebat, tapi karena usaha mereka saat ini tidak jalan dan pekerjaan mereka juga terhenti karena harus work from home, mereka tidak menyerah begitu saja. Mereka mengabaikan kehinaan, mereka mau belajar merendahkan diri mereka mau berusaha jualan apa saja yang mereka bisa jual. Mereka jual masker, mereka jualan makanan online, padahal tadinya mereka punya bisnis yang besar, mereka seorang bos, mereka juga wanita karir, tapi mereka tidak segan-segan jualan makanan online hari ini. Saya percaya those who strive will survive. Orang-orang yang mau berusaha keras pasti bisa bertahan. Jangan menyerah menghadapi masa sulit, bijaksanalah, jangan malas, terus kerja keras, mumpung kita masih sehat, mumpung masih ada kesempatan. Live a better life, Tuhan memberkati. Ya, saat ini kami sudah ada di Seperong. Saksikan suka duka perjalanan Tangan Pengharapan dalam merintis dan mengembangkan pendidikan di seluruh Indonesia di program Journey Tangan Pengharapan setiap Jumat pukul 7 malam di YouTube channel Henny Kristianus.